Kalau tidak, mungkin kita cukupkan untuk tampilan Ibu Elia. Kita lanjut tampil berikutnya. Ya, silahkan. Peserta berikutnya dengan observernya sudah siap dengan kedua-duanya. Saya lagi, Bu. Ya, silakan. Sebentar ya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menampilkan teaching saya, yaitu kelas 5 mata pelajaran matematika di semester 1. Di sini saya mohon bantuan dari bapak-bapak, ibu-ibu untuk berpartisipasi dalam praktek saya dan berperan selaku siswa kelas 5 SD. Sudah nampak, Bu? Belum. Sudah, Misia, sudah. Sudah. Selamat pagi, anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Dan saat ini kan kita lagi di masa pandemi, dan ibu ingatkan lagi anak ibu untuk menerapkan protokol kesehatan. Dan jangan lupa ya dengan cara, siapa yang tahu? Masih ingat nak? Protokol kesehatan. Apa itu? Mencuci tangan, Bu. Ya, mencuci tangan, kemudian Memakai masker. memakai masker, lalu Menjaga jarak. ya, dan menjaga jarak. Nah, jadi jangan lupa ya anak-anak ibu ya, selalu menjaga protokol kesehatan. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu dan akan dipimpin oleh ketua kelas. Bambang, silakan dipimpin ya, Nak. Ya, Bu. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu, teman-teman. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dah, Bu. Baiklah, terima kasih ya, Bambang. Kemudian, sebelum kita mulai, Ibu ingin mengecek kehadiran anak-anak Ibu dulu. Siapa di antara anak-anak Ibu yang tidak hadir pada ruang meeting kita hari ini? Hadir semuanya, Bu. Hadir semuanya? Baiklah, bagus kalau begitu ya. Kemudian, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Siapa yang bisa memimpinnya? Rina, tolong pimpin ya, Nak ya, lagu Indonesia Raya. Ferawati, silakan dipimpin ya. Ya, Bu. Baiklah teman-teman, kita akan nyanyi lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya
bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah, terima kasih Vera. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingatkan lagi karena kita berada di ruang maya, bagi anak-anak Ibu yang ingin ada pertanyaan, nanti silakan mengangkat tangan. Itu ada pada raise hand atau mengklik raise hand. Kemudian kita bicara secara bergantian ya nak ya, supaya tidak menimbulkan kebisingan. Baiklah, tadi sudah Ibu sampaikan pembelajaran matematika, di mana masih ingat anak Ibu pembelajaran matematika kita pada pembelajaran yang lalu, yaitu mengenai masih ingat pembelajaran mengenai bilangan, pecahan. Tentang pecahan, Bu. Iya. Bentar Ibu bagikan dulu. Nah, ini materi kita mengenai yaitu penjumlahan dan pecahan dengan penyebut sama dan penyebut berbeda. Nah, di mana tujuan pada pembelajaran ini yaitu setelah dengan melakukan pembelajaran ini diharapkan siswa mampu menjelaskan penjumlahan dua pecahan dengan penyebut yang sama. Kemudian diharapkan peserta didik dapat melakukan penjumlahan dua pecahan dengan penyebut yang sama. Kemudian peserta didik dapat melakukan penjumlahan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, sebelum itu, Ibu mau bertanya dulu kepada anak-anak Ibu. Pernah enggak anak-anak Ibu mengalami di dalam kehidupan sehari-harinya diberi kue oleh temannya sebagian? Pernah enggak anak-anak Ibu diberikan sebagian kue oleh teman-temannya? Pernah, Bu. Ya, pada saat bermain kita sering ya diberi kue oleh teman kita separuh atau sebagiannya. Iya, Bu. Kue yang diberikan oleh teman kamu itu melambangkan pecahan itu, nak. Pecahan berapa? Siapa yang tahu? Kalau sedang. Berapa Saya, itu? Bu. Kalau misalnya kan saya dikasih roti, Bu, sama teman, Ya. Bu. Terus rotinya dibagi dua, Ya. Bu. Tapi saya dapatnya 1/2, nak, Bu. Setengah itu 1/2 kan, Bu? Iya, bagus, Gila ya. Separuh kue yang diberikan oleh teman kamu itu melambangkan pecahan 1/2. Kemudian 1/2 itu merupakan salah satu bentuk pecahan, namanya pecahan biasa. Nah, selain dari pecahan biasa, pecahan itu ada berbagai macam bentuknya, nak, jenisnya. Ada 4. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita lebih lanjut mengenai penjumlahan pecahan, ya, terlebih dahulu kita mengenal ya, nak, ya. Ibu ingatkan lagi, kamu kan sudah belajar sebelumnya mengenai bentuk-bentuk pecahan. Nah, sekarang Ibu ingatkan lagi bentuk-bentuk pecahan itu, bahwa pecahan itu ada 4. Yang pertama pecahan biasa. Mana contohnya pecahan biasa itu? Nampak di layar, nak? Nampak, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Pecahan biasa itu contohnya 1/2, seperti kue yang diberikan oleh teman kamu tadi. 2/3 dan 4/5 dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada yang namanya pecahan campuran.
Nah, pecahan campuran itu adalah campuran dari bilangan asli dan pecahan biasa. Mana contohnya? Contohnya 1/1/2, 1/5/8, kemudian 2/5/8, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada namanya pecahan desimal. Pecahan desimal itu yang mana contohnya, Nak? Contohnya yang seperti yang nampak di layar. 0,1, 0,5, 1,3, dan seterusnya. Kemudian ada pecahan persen. Yang mana lagi contohnya pecahan persen itu sama artinya per 100. Jadi ditulis dalam bentuk persen. Contohnya 10%, 50%, dan 100%, dan seterusnya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk pecahan. Nah, pembelajaran kita pada hari ini yaitu penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama dan penyebut berbeda. Kita masuk dulu ke penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Nah, penjumlahan dengan penyebut sama dapat kita lakukan dengan cara sebagai berikut. Nah, jadi apabila pecahan itu penyebutnya sama, langsung kita jumlahkan. Jadi dalam melakukan penjumlahan pecahan, itu yang harus kita perhatikan yaitu penyebut. Contoh 2/5 ditambah 4/5. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mau bertanya dulu, masih ingat nggak anak Ibu? Dalam pecahan ini, mana yang penyebut dan mana yang pembilang? Masih ingat nggak? Masih, Bu. Masih, Bu. Contoh kita ambil satu ya, yang 2/5. Yang 2/5 ini. Mana yang penyebut? Penyebutnya di bawah, Bu. Iya, Kan di bawah. di bawah, yaitu Dan bilangnya di atas, angka 2. dan pembilangnya 2. Iya, bagus. Berarti masih ingat ya. Ini jangan sampai kamu lupakan ya, Nak, ya. Mana yang penyebut dan mana yang pembilang. Nah, contohnya 2/5 ditambah 4/5. Nah, dalam melakukan penjumlahan dengan penyebut yang sama, ini dapat langsung kita jumlahkan yaitu pembilangnya. Penyebutnya tetap. Jadi yang kita jumlahkan yaitu pembilang. Nah, sama dengan 2 ditambah 4/5. Jadi 5 ini tetap karena penyebutnya sudah sama. Jadi yang kita jumlahkan itu adalah pembilangnya. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Jadi hasilnya 6/5. Nah, iya, bagus. Dan 6/5 ini dalam penjumlahan pecahan hasilnya harus kita sederhanakan. Apabila pembilangnya lebih besar dari penyebut, itu bisa kita bagi 6/5. Nanti hasilnya bisa menjadi pecahan biasa, bisa menjadi pecahan campuran, dan bisa juga menjadi bilangan asli. Nah, 6/5 itu kita sederhanakan menjadi pecahan campuran ya. Caranya yaitu 6 dibagi 5. Bisa enggak 6 dibagi 5? Bisa, Bu, dapat 1. Habis dia 6 dibagi 5? Tidak, Enggak, Bu, balabia, Bu. Balabia, Cik. Nak. 6 dibagi 5, tidak habis dia. Tapi bilangan sebelum 6 yang bisa yang habis dibagi 5 adalah berapa? Bilangan sebelum 6 yang bisa dibagi 5. 5, Bu. 5, iya bagus. 5 itu bisa dibagi 5, hasilnya 1. Nah, dapatlah 1 di sini. Inilah bilangan asli 1. Dan sisa dari pembagian tadi, dari angka 6 tadi adalah 1, Bu. 1. Iya, hasilnya sisanya 1. Nah, disinilah 1/5. Jadi hasilnya 6/5 itu apabila disederhanakan menjadi 1/5. Nah, untuk lebih mudah dipahami lagi, silakan anak ibu perhatikan video yang akan ibu bagikan ini. Sebentar ya, Nak. Ya, Bu. Nampak, Nak? Nampak, Bu. Nah, silakan anak ibu perhatikan video berikutnya.
dalam penjumlahan pecahan, ini kita punya 15 dan di sini juga kita punya 15. Itu artinya kita tinggal menjumlahkan pembilangnya aja. Jadi 3 per 15 tambah per 15 dan pembilangnya menjadi 3 tambah 7 dan hasilnya menjadi 10 per 15. Dan sekarang setelah kita mendapatkan hasilnya, kita akan menyederhanakan bentuk pecahan ini. Terlebih dahulu, kita harus melihat SPB dari kedua bilangan ini, yaitu SPB dari 10 dan 15. Dan kita tahu bahwa SPB dari 10 nah, karena kedua angka ini merupakan kelipatan dari 5. Jadi akan kita bagi dengan 5. Jika pembilang kita bagi dengan 5, maka penyebut juga harus kita bagi dengan 5. Dan sekarang kita dapatkan bentuk sederhananya 10 dibagi 5 sama dengan 5 per 15 dibagi 5 sama dengan 3. Jadi hasil penjumlahan dari pecahan 3 per 15 tambah 7 per 15 adalah 10 per 15 yang apabila kita sederhanakan menjadi 5 per 3. Nah, biar adik-adik makin paham, ini kita coba gambarkan ya. Kita gambarkan 15 dan kita lihat bagaimana bentuk dari pecahan tersebut. Kita gambarkan ada sebuah persegi panjang di sini. Lalu kita copy saja. 5. Kita akan membuat menjadi 15 bagian kan? Lalu kita copy saja 5. Kita copy menjadi 10. Lalu kita copy sekali lagi menjadi 15. Nah, kita sudah punya 15 bagian. Kita akan melihat 3 per 15. Itu artinya kita akan mengatur 3 bagian dari keseluruhan 15 bagian di sini. Jadi kita atur di sini 1, 2, 3. Dan selanjutnya kita tambahkan 7 per 15. Itu artinya kita akan mengatur 7 Yuk kita hasil lagi. Enam, 7. Sekarang kita hitung semua bagian yang sudah di akhir itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bagian. Jadi ini adalah gambar dari pecahan 10 per 15. Kok bisa 10 per 15 itu sama dengan 2 per 3? Nah sekarang dari 15 bagian di gambar ini kita akan bagi menjadi 3 bagian. Jika kita bagi menjadi 3 bagian maka setiap bagian akan terdiri dari 5. Jadi kita beri salah Tolong Kak Cien bina dong ini. Bina dong Kak ya bagian. Iya, sudah terbagi menjadi 3 bagian. Sekarang kita lihat berapa bagian yang di akhir. Ada 2 bagian yang di akhir. Itulah kenapa di sini kita bisa melihat bahwa pecahan 10 per 15 sama 2 per 3. Nah, apakah sudah perhatikan tadi video mengenai penjumlahan pecahan dengan penjumlahan sama? Pecahan tersebut. Jadi dalam pengurangan pecahan. Nah, dari penayangan video Ibu tadi, ada nggak anak Ibu yang ingin ditanyakan terlebih dahulu?
Ada enggak yang diragukan dari penayangan video Ibu tadi cara melakukan penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama? Nah, jika tidak, kita lanjut ya. Kita lanjut dengan melakukan contoh pengerjaan pada LKPD pertama. Nah, di sini Ibu ada LKPD yang pertama. Yaitu mengenai penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Nah, silakan anak Ibu perhatikan ya. Nah, di sini ada gambar lingkaran. Yang gambar yang lingkaran yang berwarna merah ini siapa yang tahu melambangkan pecahan berapa ini? 1/3, Bu. Gambar yang pertama ini melambangkan 1/3. Kemudian gambar yang berwarna kuning ini melambangkan pecahan berapa? 2/3, Bu. 2/3. 2/3. Melambangkan 2/3. Iya, bagus. Kemudian gambar ini kita jumlahkan. Nah, di sini bentuk penjumlahannya. Silakan anak Ibu siapkan penanya dan bukunya untuk dicoret-coret ya. Nah, 1/3 kita jumlahkan dengan 2/3 itu hasilnya berapa? Kan Ibu beri waktu beberapa menit untuk anak Ibu mencari jawabannya ya. Silakan dicoret-coret. Sudah, Bu. Sudah? Siapa yang bisa? Berapa hasilnya? 3/3, Bu. Siapa itu? Ibu siapa itu? Yang Saya, Bu, Elia, Bu. Ya, Elia. Hasilnya 3/3. Nah, jadi hasilnya 3/3. Nah, kemudian 3/3 itu harus kita sederhanakan. 3/3 kalau disederhanakan, coba disederhanakan. Menjadi bilangan berapa dia? 3/3, Bu. Jadi sudah bagus, Bambang. Menjadi? Iya, menjadi 1. Bilangan asli. Jadi 1/3 ditambah 2/3 itu sama dengan 1. Ya, bagus. Nah, tadi sudah melakukan contoh anak Ibu ya. Ada enggak yang ingin bertanya mengenai penayangan video tadi, kemudian salah satu contoh yang telah kita cobakan tadi? Ada enggak anak Ibu yang ingin ditanyakan? Mbak, aku hasilnya berarti, Kak. 1, Bu. Gimana, Nak? Mbak, aku hasilnya 1 tadi, Bu. Bagaimana kok hasilnya 1? Seperti yang telah kita perhatikan bersama tadi, dalam penjumlahan pecahan itu hasilnya harus kita sederhanakan. Apabila pembilang lebih besar dari penyebut, maka harus kita bagikan karena per itu melambangkan bagi. Contohnya 1/3 artinya 1 dibagi 3. Nah, jadi dalam penyelesaian LKPD tadi, karena hasilnya 3/3 itu artinya 3 dibagi 3. Nah, 3 dibagi 3 sama dengan 1. Nah, itulah mengapa kok hasilnya 1. Nah, bagus lah, ya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, jika tidak, kita lanjut ke materi selanjutnya. Tadi mengenai penjumlahan bilangan dengan penyebut yang sama. Sekarang penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda lagi. Nah, di sini Ibu ada sebuah gambar. Nah, ada di bawahnya keterangannya ya. Edo membawa buah melon 1/8 ini ya, 1/8 bagian. Beni membawa melon 1/2 bagian. Mereka menggabungkan buah melon yang mereka bawa. Apabila kedua bagian melon tersebut digabungkan, dapatkah kamu menyebutkan pecahan dari gabungan buah melon tersebut? Nah, jadi di sini ada Edo membawa 1/8 bagian. Kemudian si Beni membawa 1/2 bagian. Silakan dicoret enaknya bukunya. Jadi ini masalah Edo dan Beni ini apabila kita tuangkan ke dalam kalimat matematika, ini menjadi berapa?
Edo buahnya ada 1/8 bagian, si Beni 1/2 bagian. Apabila dituangkan ke dalam kalimat matematika itu menjadi berapa itu, Nak? 1/8 ditambah 1/2, Bu. Iya, bagus Bambang. 1/8 ditambah dengan 1/2. Nah, sudah. Jadi dalam penyelesaian itu yang ditanya berapa buah melon mereka, maka penyelesaiannya yaitu 1/8 ditambah dengan 1/2. Nah, silakan anak ibu perhatikan. 1/8 ditambah 1/2. Yang anak-anak ibu perlu perhatikan pertama yaitu penyebutnya. Samakah penyebutnya? Beda, Bu. Tidak, penyebutnya berbeda ya. Yang satu depan, yang satu dua. Jadi penyebutnya berbeda. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Yang pertama kita samakan penyebutnya terlebih dahulu dengan menentukan KPK dari masing-masing penyebut. Nah, penyebutnya adalah 8 dan 2. Nah, kita cari KPK-nya. KPK dari 8 dan 2 ini adalah 8 dari menentukan kelipatannya. Nah, coba dulu yang pertama. Kelipatan 2 dulu. Siapa anak ibu yang bisa menyebutkan kelipatan 2? 4. Siapa anak ibu yang bisa menyebutkan kelipatan 2? Masih ingat enggak cara menentukan kelipatan? Ya, siapa? Saya, Bu. Ya, silakan. Yang 2, pertama. 4. Ya. 2, 4. Ya. 6. 6. 8. 10. Sudah sampai ke angka 8, ya kita berhenti dulu ya, karena sudah sampai angka 8. Kemudian kelipatan dari 8 dulu. Kelipatan dari 8 yang pertama apa itu angkanya? 8 aja, Bu. 1. Hanya 8 saja. Sebenarnya banyak ya, ada 16. Tapi karena kita mencari KPK-nya atau yang bersekutu dengan 2, sudah ditemukan kelipatan yang bersekutu dengan 2? Sudah, Bu. Yaitu angka 8. 8, iya. KPK dari 8 dan 2 itu adalah 8. Nah, silakan anak ibu perhatikan di layar. 1/8 ditambah dengan 1/2 itu sama dengan 1/8 ditambah 4/8. Nah, nampak anak ibu dari yang sedikit ini apa yang berbeda? Baku ampeknya, Bu. Ada angka ampek, Bu. Nah, bagus anak ibu ya. Mama kok angka 1 berubah jadi angka ampek, nak. Nah, ada anak ibu yang bisa menjelaskan mengapa kok angka 1 itu berubah menjadi angka 4 ya. Sedangkan 1/8 kan tetap kan? Ada anak ibu yang bisa menjelaskan terlebih dahulu. Kita sudah belajar ya sebelumnya pada kelas sebelumnya di kelas 4. Masih ingat nak anak ibu? Mengapa kok 1/2 itu berubah menjadi 4/8? Ada yang bisa? 1 dikali 2, nak, Bu. 1 Gimana? dikali 2. Salah, Bu. Ya. Bagus Nggak tahu ya, deh, Bu. Coba ya. Ada lagi yang bisa? Nah, ibu ingat lagi ya. 1 8 dibagi 2, Bu. 8 bagi 2, iya bagus. 8 bagi 2 sama dengan 4. 4, iya 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi 2 ini untuk menjadikan dia ke 8 butuh dikali dengan 4. 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadi apabila penyebut kita dikalikan dengan 4, maka pembilang juga harus dikalikan dengan 4. 1 dikali 4 sama dengan 4. Nah, disinilah datangnya 1/2 itu berubah menjadi 4/8. Nah, jadi kita sudah ubah ya bentuknya dari 1/8 ditambah 1/2 sama dengan 1/8 ditambah 4/8. Sudah sama penyebutnya? Sudah, Bu. Iya, penyebutnya sudah sama. Dan apabila penyebutnya sudah sama, bisa langsung kita jumlahkan pembilangnya lagi. Karena penyebutnya sudah sama. 1 ditambah 4 sama dengan 5. Ya, 5? Ya, Bu. Iya, bagus. Nah, jadi 1/8 ditambah 1/2 itu sama dengan hasilnya 5/8. Nah, jadi di sini datang 5/8. Di sana Ibu pahami itu. Bisa, Bu.
Kemudian tadi kan aturannya dalam penjumlahan pecahan harus disederhanakan. Kalau hasilnya seperti ini, apakah bisa kita sederhanakan? Tidak, Bu. Tak bisa dibaginya deh, Bu. 5 bisa Iya, delapan. bagus, anak Ibu. Tidak bisa dibagi karena 5-nya lebih kecil atau pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Nah, syarat untuk menyederhanakan pecahan itu apabila pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memiliki kelipatan yang sama. Seperti contoh tadi sama-sama dibagi dengan satu bilangan yang sama. Nah, untuk lebih bisa dipahami, Ibu ada satu video. Silakan anak Ibu amati ya. Sebentar Ya, Ibu Bu. lihat dulu. Mandi Kak Dua? Halo, Assalamualaikum Pak. Nah, silakan diperhatikan. Kita akan mempelajari bagaimana cara menggunakan pecahan yang memiliki penyebut yang berbeda. Jadi di sini saya sudah membuat contoh soal 1/2 ditambah 3/5. Kita ketahui bahwa penyebutnya adalah 2 dan 5. Itu sesuatu penyebut yang berbeda sehingga tidak bisa kita jumlahkan secara langsung. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama mencari penyebut yang sama. Di sini kita tulis 1/2. Ya. Lalu apa yang kita lakukan? Kita mencari KPK atau kelipatan dari 2 dan 5. Atau bagi kalian yang bingung bagaimana caranya, kalian hafalkan saja perkalian 2 dan perkalian 5, maka ada hasil dari perkalian yang sama, yaitu angka 10. Jadi kita ubah 2 menjadi 10. Caranya 2 dikali dengan 5. Karena penyebutnya kita kali dengan 5, maka pembilangnya juga harus kita kali dengan 5. Sedangkan 5 biar jadi 10, kita kali dengan 2. Pembilangnya juga harus kita kali dengan 2. Lalu kita langsung menghitung hasilnya. 1 dikali 5, 5. Per ditambah 3 dikali 2, 6, per 5 dikali 2 adalah 10. Sehingga karena penyebutnya sudah sama, kita bisa menghitungnya secara langsung. 5 ditambah 6 adalah 11. Jadi jawabannya adalah 11/10. Nah, ini 11/10-nya adalah bilangan biasa. Jadi pecahan biasa, jadi kalau diminta dalam pecahan biasa cukup sampai di sini, tapi kalau diminta dalam pecahan campuran, tinggal kita hitung lagi. 11 dibagi 10, dapatnya adalah 1, hasilnya adalah 1, tapi memiliki sisanya yaitu 1/10. Lalu ada contoh yang kedua, 4/3 ditambah 1/6. Sama seperti tadi, kita tulis dulu. Nah, dari video penayangan tadi, ada nggak anak ibu yang ingin ditanyakan? Bisa nggak anak ibu memahami mengenai penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda? Sabu. Ya. Nah, jika sudah dipahami, kita cobakan LKPD ya nak ya. Bu. Ya Bu. Nah, di sini dapat anak ibu perhatikan LKPD. Nampak nak? Nampak, Bu. Nah, dari LKPD ini ada beberapa gambar yang melambangkan pecahan. Nah, silakan anak ibu siapkan lagi kertas dan penanya ya untuk coret-coret.
Nah, di sini ada 5 soal. Nah, silakan anak ibu kerjakan terlebih dahulu. Ibu tunggu dalam waktu 5 menit ya. 10 menit lah. Nah, silakan anak ibu kerjakan dulu. Sudah? Sudah, Bu. Ya. Dari 5 gambar ini yang ada di LKPD ini sudah selesai anak ibu kerjakan ya. Sudah, Bu. Nah, siapa yang bisa menyampaikan beberapa orang saja ibu minta ya, sebagai contohnya apakah anak ibu sudah memahami atau belum. Ibu minta beberapa orang saja untuk menyampaikan hasilnya sebenarnya. Yang nomor 1 siapa yang bisa? Siapa yang bisa menyampaikan hasil yang nomor? Siapa itu? Ya. Elia, Bu. Elia, silakan Elia sampaikan hasil yang nomor 1. Yang nomor 1 aja, Ibu. Ya. Nah, nomor 1, 1/2 ditambah 1/3. Ya. Nah, saya samakan penyebutnya, Bu. Penyebutnya saya dapat 6. Ya. Nah, kemudian pembilangnya 1/2 pembilangnya 3/6. Ya. 1/3 pembilangnya 2/6. Ya. Tambah, Bu. 3/6 ditambah 2/6 sama dengan 5/6. Itu, Bu. Ya, berarti ini dapat hasilnya 5/6 ya. Ya, Bu, 5/6. Anak ibu yang lain, Bu. kita tanyakan dulu anak ibu yang lain, ada nggak berbeda hasilnya dengan Elia? Ferawati berapa dapat hasilnya, Nak? Sama, Bu. Sama? Ya, Bu. Fani berapa dapat hasilnya? Sama, Bu. 5/6 juga, Bu. 5/6 juga. Jadi, betul nggak kira-kira 5/6 hasilnya? Betul, Bu. Betul? Hmm. Ibu tanya dulu, KPK dari 2 dan 3 itu berapa? 6, Bu. 6. 6. Ya, bagus. 2 dikali 3, 6 bagi 2, 3 ya. Jadi 1 dibagi 3, ya bagus. Ya, bagus anak ibu. Betul hasilnya ya. Ya, Bu. Kerjaan nomor 1. Yang nomor 2 bisa? Sudah bisa anak ibu mengerjakan yang nomor 2 sampai nomor 5? Bisa, Bu. Nah, kalau bisa hasil dari LKPD ini sudah ibu bagikan ke grup WA grup, dan hasilnya ibu tunggu hari ini juga ya. Setelah Google Meet kita selesai, ibu tunggu hasilnya ya. Kirimkan ke WA grup kita. Bisa dipahami itu, Nak? Bisa, Bu. Ya, Bu. Bagus. Nah, dari pelajaran kita hari ini, ada nggak anak ibu yang ingin ditanyakan atau ada nggak yang ragu? Jika tidak, ibu anggap semuanya mengerti ya. Jika tidak, untuk evaluasi, ibu bagikan, ada ibu kirim itu ke WA grup, soal-soal evaluasi dan anak ibu kerjakan hari ini juga. Setelah selesai Google Meet ini, anak ibu kerjakan soal evaluasi yang ibu kirimkan itu ada 10 soal, dan anak ibu kirimkan hasilnya hari ini juga. Nah, bisa dipahami itu, Nak? Bisa, Bu. Nah, jadi tugasnya ibu tunggu di WA group hari ini juga setelah Google Meet kita selesai. Nah, karena tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini? Ada nggak yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Yang pertama tentang pecahan tadi, Nak, Bu. Iya, bagus. Pecahan penyebutnya sama, Bu. Ya.
Penyebut berbeda, Bu. Ya, penyebut berbeda, bagus. Kalau penjumlahan penyebut yang sama, gimana itu pengerjaan anak? Langsung atau perlu kita ubah penyebutnya? Langsung, Bu. Iya, bagus. Kalau penjumlahan dengan pecahan dengan penyebut berbeda, bisa kita jumlahkan secara langsung? Samakan penyebutnya dulu, Bu. Bagus, Fani. Jadi kesimpulannya dalam penjumlahan pecahan, apabila penyebutnya sama, itu bisa kita langsung kita jumlahkan pembilangnya saja lagi. Dan apabila penjumlahan pecahan penyebutnya berbeda, maka penyebutnya itu harus kita samakan terlebih dahulu dengan mencari KPK dari masing-masing penyebut. Nah, bisa anak Ibu pahami itu? Paham, Bu. Alhamdulillah. Nah, jadi jika tidak ada lagi, sudah dipahami, jadi tidak ada lagi, maka pelajaran kita pada pagi hari ini kita sudahi dengan mengucapkan syukur. Nah, silakan ketua kelas dipimpin teman-temannya untuk bersyukur ya. Bambang silakan. Nah, mungkin Bambang terlempar ya. Silakan Vera, pimpin teman-temannya untuk bersyukur. Vera yang mana, Bu? Ya, Vera Kurniati Saryeja. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita pulang, kita mengucapkan Alhamdulillah. Kita mulai. Alhamdulillah. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jangan lupa pesan Ibu tadi, selalu patuhi protokol kesehatan dan kerjakan tugasnya selesai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mic Ibu belum aktif, Bu. Ibu disimpan. Nanti simpan. Bu Farida, mic Ibu belum dihidupkan, Bu. Observer dulu enggak, Bu? Observer dulu. Kayak nelpon. Mbak, Ibu mode mengecek, Ibu bantunya. Observer dulu, Bu. Enggak dengan awak mungkin, Kak. Siapa observer Bu Misia? Siapa? Saya. Saya Nah, silakan mau lanjut, Bu Fani. Bu Elsie. ya. Langsung saja. Silakan Kakak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, Mas. Pemician dari penampilan sudah bagus, dari pendahuluannya sudah berusaha dalam kegiatan intinya, maka video pembelajaran sudah berbasis TPACK, tapi mungkin karena ini mata pelajarannya matematika ya Bu ya, mungkin kurang penguatannya lagi Bu. Kita tahu kalau matematika ini buat siswa itu momok yang sangat menakutkan. Tadi saya lihat tadi di contoh Ibu, ada Ibu Misia, tadi kalau kita menyederhanakan pecahan, kita bagi. Kemudian video yang Ibu berikan kita cari FPB-nya. Mungkin itu langkah lebih baiknya kita satukan persepsi. Kalau menyederhanakan pecahan itu kita menggunakan FPB atau kita bagikah gitu mungkin Bu ya. Kemudian dalam kegiatan sudah bagus, sudah siswa diajak untuk menyimpulkan pelajaran, kemudian sudah ada bersyukurnya. Mungkin saran saya saja karena matematika ini kita butuh siswa tidak salah persepsi dengan apa yang kita terangkan. Mungkin hanya Bu, terima kasih. Apa, Bang? Bu Dila.
Ya, sedikit tambahan Pak Bambang tadi, Bu Micia, tadi di pendahuluan sudah sangat baik karena sudah menerapkan protokol kesehatan dan tentang penggunaan mikrofon sudah dilaksanakan. Kemudian pembelajarannya sudah berpusat kepada peserta didik. Kemudian pendahuluan juga dilakukan, kegiatannya sudah dilakukan sebagus mungkin. Kemudian beberapa saran dari saya tentang video pembelajaran tadi. Sebaiknya ini menurut saya ya Pak ya Bu ya, saran saya sebaiknya selain video itu ditampilkan kepada anak, setelah menampilkan video alangkah lebih baiknya Bu Micia menjelaskan kembali tentang isi video itu kepada anak agar anak lebih mengerti, karena matematika ini kan bagi anak sulit. Jadi mungkin kalau hanya menampilkan video saja nanti mungkin ada beberapa sebagian atau lebih dari sebagian anak yang tidak mengerti. Jadi sebaiknya dijelaskan kembali tentang video itu. Kemudian tentang pecahan tadi. Ini pembelajaran baru ya Bu Micia? Iya. Baru. Nah, Ya. kalau misalnya ini pelajaran baru, tadi kan ada Bu Micia melakukan tanya jawab kepada anak tentang menyelesaikan soal. Ada di 1/8 tambah berapa tadi saya lupa. Kalau misalnya ini pembelajaran baru, sebaiknya guru dulu yang menjelaskannya kepada anak, jelaskan kepada anak sebagus mungkin. Kemudian setelah itu baru jangan lakukan tanya jawab dulu, jelaskan saja dulu. Kemudian baru setelah itu Bu Micia memberikan soal yang dengan tipe yang sama. Kemudian baru Bu Micia dan anak-anak menyelesaikan tugas itu bersama. Begitu Bu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu sarannya. Kembali sudah diterangkan. Ya baiklah, bikin maaf, Ibu juga sedang ngajar tadi, lupa menghidupkan namanya. Silakan, sudah kedua observer menyampaikan masukan saran. Sudah Bu. Ya. Mungkin masih ada yang lain, Pak Bambang, ada Pak Bambang? Apa Bu, kalau bagi saya mungkin Bu Mesia sama dengan Bu Fani tadi, karena matematika ini kan memang sulit, memang dipikirkan anak memang sulit, jadi memang butuh banyak penguatan Bu Mesia. Jadi ada istilahnya tuh ada keyword-keywordnya yang penting. Jadi misalnya kayak Bu Mesia dapatkan 6/5 tadi, kalau bagusnya kan anak-anak yang lebih familiarnya dengan bagi menyusun ke bawah Bu, jadi nampak jadi 6-nya dibagi 5-nya, ini loh 1, jadi 1 ini dikalikan ke 5, 5, jadi nampak lebih teruntut saja. Tapi kalau semuanya bagus, sudah sesuai dengan TPACK-nya, hotnya sudah dapat karena ada ilustrasinya, evaluasinya bagus, penutupnya juga bagus, mungkin hanya butuh penguatan-penguatan di kata-kata keyword yang penting, mungkin itu. Terima kasih sarannya Pak. Ya, selanjutnya kami minta kepada Ibu Maria ya, sebagai Pak Ngomong, untuk lebih menjelaskan ya bagaimana cara dalam penyajian matematika. Kepada Ibu Maria, silakan. Belum aktif mic-nya, Bu Maria. Ada Bu Maria. Ya, menurut Bapak saya kan tadi tampilan Mesia sudah bagus, sudah ada uraian mana pemecahan dan juga sudah ditambah dengan video-video ya, bagaimana penyajian melalui penjelasan oleh video, tidak hanya yang dijelaskan oleh guru tapi juga tampilan videonya. Dan saya mengharapkan untuk keterampilan dalam penyajian kelas tinggi ini dengan mata pelajaran matematika ya, untuk lebih menyenangkan lagi, lebih bersemangat lagi siswanya gitu ya. Iya Bu. Pak Bambang itu siswanya lebih senang gitu ya,
dengan adanya reward atau memberikan siswanya contoh-contoh yang baik gitu ya, mungkin ada pujian lah gitu ya, sehingga siswanya lebih bersemangat mungkin ada dengan cara-cara yang lebih mudah sehingga siswanya tidak takut dengan pembelajaran matematik. Iya. Pembelajaran itu pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa gitu. Itu saja harapan saya. Memang itu apanya Bu, kendala kita di matematika Bu, apalagi kelas tinggi kan Bu Ya. gitu Bu. Iya Bu. Jadi, mudah-mudahan matematika itu pembelajaran yang menyenangkan gitu ya, jadinya ya tidak pelajaran yang menakutkan. Mungkin dengan kiat-kiat gimana cara-cara, model-model atau strategi yang digunakan dalam pembelajaran matematika itu. Iya Bu. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Baiklah, selanjutnya kita minta kepada peserta berikutnya